Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita hendak merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan, berkenanlah Engkau menolong kami dan menuntun kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 8 sampai 10. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan." Yesus memasuki Yerusalem. Ini kita baca pada Minggu Palmarum hari ini. Dan orang banyak mengikuti dan menyambutnya dengan sangat meriah. Dalam ketaatannya kepada Bapa di sorga, Yesus pergi menuju Yerusalem, tempat Dia akan ditangkap dan divonis mati. Dia tetap pergi ke sana sekalipun maut menanti. Yesus datang ke sana dengan mengendarai keledai muda yang adalah lambang kerendahan hati. Ia tidak menunggangi kuda, lambang kekuatan dan kekuasaan serta keperkasaan. Orang banyak mengikuti Yesus menuju Yerusalem. Mereka menyambut Yesus yang datang dengan sorak-sorai dan sangat meriah. Hal itu terlihat dengan ketika mereka membuka baju mereka dan meletakkannya di jalan yang dilalui Yesus, meletakkan bajunya di atas keledai muda untuk diduduki Yesus. Ada juga yang meletakkan ranting-ranting hijau di jalanan. Ada banyak orang yang di belakang Dia dan di depannya. Mereka berseru dan berkata, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ternyata motivasi mereka menyambut dan mengikut Yesus mau menjadikannya sebagai Mesias politis. Supaya Yesus melepaskan mereka dari penjajahan kerajaan Romawi. Mereka tidak bisa menangkap simbol yang dipakai Yesus dengan menunggangi keledai muda. Pengikut Yesus haruslah dengan motivasi yang benar. Motivasi kita perlu dimurnikan dalam mengikut Yesus. Bukan untuk hidup duniawi saja, tetapi terlebih untuk jiwa dan rohani kita. Mengikut Yesus untuk mengubah hati dan pikiran kita. Mengikut Yesus supaya hidup kita berkenan bagi Allah dan sesama. Sahabat yang baik hati, bagi kita saat ini dalam masa perenungan akan masa perjalanan penderitaan Yesus, hendaknya kita menanyakan hati kita sendiri. Apakah yang menjadi motivasi kita dalam mengikut Yesus? Apakah hanya sekedar kepentingan kita belaka supaya dibebaskan dari tekanan atau jajahan di dunia ini? Mengikut Yesus mendapatkan kebebasan yang sejati, yaitu keselamatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Kita juga dapat menyerukan Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita menyerukan ini kepada Yesus yang telah menyelamatkan dunia ini. Dan keselamatan itu tidak hanya kebebasan dari penjajahan duniawi ini, tetapi kebebasan yang sejati. Yesus taat sepenuhnya kepada Allah Bapa yang mengutusnya menjadi keselamatan dan bukti kasih Allah bagi dunia ini. Segala yang dilakukannya adalah karena inisiatifnya, karena kasihnya bagi dunia ini.
Oleh karena itu, marilah kita meresponnya dengan sungguh-sungguh dalam mengikut Yesus dan percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa menyadari kami sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang senantiasa merespon segala hal yang Engkau berikan, yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dalam masa perenungan ini Tuhan, biarlah kami semakin mengenal diri kami dan menjauhkan segala yang tidak baik dari dalam hati kami. Mampukan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.